Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Suster, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam Zoom Komsel kita yang ke-127 malam ini. Kita bersyukur kita dipersatukan kembali, berkumpul malam hari ini untuk memuji dan menyembah Dia. Kita akan masuk ke dalam tema persiapkan senjata perangmu. Malam ini kita akan bahas lebih dalam tentang senjata puasa. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita mohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa, karena Engkau sendiri yang memanggil kami, anak-anak-Mu. Engkau satukan kami di dalam keluarga KPH ini, untuk kami saling menguatkan, untuk kami saling bertumbuh, sehingga kami makin mengerti kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kuduskan ruangan Zoom ini dengan darah suci Putra-Mu. Juga setiap hati kami, pikiran kami, jamah hati kami, jamah pikiran kami Tuhan, untuk kami mampu untuk masuk ke dalam pujian dan penyembahan, untuk mendengar suara-Mu lewat firman-Mu. Kami mau datang dengan rendah hati, meninggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Ini kami Tuhan, Engkau mengenal setiap hati kami. Apakah di dalam hidup ini sungguh-sungguh Engkau sudah yang menjadi yang terutama? Apakah di dalam hidup kami sudah sungguh-sungguh meninggikan Engkau? Engkau yang melihat hati kami Tuhan. Malam hari ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami mohon rahmat-Mu Tuhan. Beri hati kami yang meninggikan Engkau. Beri hati kami yang mengutamakan Engkau. Mari kita angkat tangan kita.
Kita mau minta hati yang sungguh-sungguh mencintai Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi, haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Amin Tuhan. Kami mau mencintai-Mu lebih lagi. Bawa kami makin mengenal-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh hidup yang menyenangkan hati-Mu. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan malam hari ini. Ajar kami untuk lebih menyenangkan hati-Mu. Bawa kami semakin mengenal-Mu, semakin mengenal hati-Mu, semakin mengenal apa yang membuat Engkau senang. Dan ajar kami untuk taat, sehingga kami mempunyai hati seorang hamba. Mari kita nyatakan lagu ini sebagai doa kita. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima
Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Khususnya malam hari ini, kami rindu membawa hati kami yang terbaik untuk masuk menyembah-Mu. Kami rindu Engkau menemukan hati hamba ada di dalam setiap kami, anak-anak-Mu malam hari ini. Ada hati seorang hamba yang tunduk menyembah Rajanya. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau nyatakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di
di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau menyembah Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak di tempat yang maha tinggi. Jiwaku Oh,
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan menjamah hatimu malam hari ini. Bersyukurlah kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh sinar kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami anak-anak-Mu. Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ketika kami sujud menyembah Engkau, Engkau Allah yang bertahta di atas penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau tetap tinggal di sini. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu yang kudus. Siapkan hati kami untuk masuk, mengenal isi hati-Mu lebih lagi, sehingga kami mampu menyenangkan-Mu lebih lagi Tuhan. Urapi kami Tuhan, jamah hati kami. Mari kita nyatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin Tuhan.
Engkau tahu tujuan hidup kami. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau memberitahukan kepada setiap kami apa yang menyenangkan hati-Mu di dalam firman-Mu. Engkau ubah hati kami. Engkau beri kami hati yang taat untuk mendengarkan Engkau, untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam, untuk memegang perintah-Mu dan melakukannya. Pakailah kami Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada artinya ini, Paulus dan Vila. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Pakailah kami dengan sebebas-bebasnya. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut-Mu sungguh-sungguh Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi terang di dalam hidup kami. Urapi mulut, bibir, dan hati kami Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1, 2, 3, suara saya jelas ya? Bapak Ibu, selamat malam semuanya, Bapak Ibu Suster. Mari kita membuka dari Kitab 2 Tawarik, bab 20 ayat 1. 2 Tawarik bab 20 ayat 1. Coba cari pelan-pelan ya, 2 Tawarik. Tema kita pada malam hari ini berjudul Persiapkan Senjata Perangmu. Bapak Ibu, salah satu senjata dalam berperang bagi kita adalah puasa, yang mau kita bicarakan pada malam hari ini. Dua Tawarik bab 20. Sudah ketemu? Sudah? Oke, mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di saat kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau, Engkau hadir. Engkau hadir dengan kekuatan Roh-Mu, menjamah setiap hati kami. Pada malam hari ini, singkapkanlah misteri kerajaan surga. Nyatakanlah kepada kami, orang-orang kecil dan sederhana ini. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Persiapkan senjata perangmu. Tadi saya katakan, puasa adalah salah satu dari senjata kita untuk berperang. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita bukan melawan suami, istri, anak-anak, atau musuh kita manusia. Tetapi peperangan kita adalah melawan penguasa-penguasa kegelapan. Makanya disebut sebagai peperangan rohani. Kenapa peperangan rohani? Karena lawan kita bukan daging. Lawan kita adalah roh. Puasa yang mau kita bicarakan pada malam hari ini
adalah salah satu senjata. Sebelum Yesus memulai pelayanan, dia berpuasa 40 hari, 40 malam di padang gurun. Kenapa? Karena Yesus tahu ketika dia masuk ke dalam pelayanan, dia masuk dalam peperangan rohani. Jadi, dia mempersiapkan diri di padang gurun 40 hari, 40 malam dengan berpuasa. Kemudian ada satu kisah dalam Injil yang ketika murid-murid bertanya, kenapa kami tidak dapat mengusir roh jahat itu? Kata Yesus, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jenis ini artinya apa? Dalam hierarki kuasa kegelapan, ada yang dari bawah jenjangnya sampai ke atas. Ada jenis yang ini, tetapi ada jenis yang lebih tinggi lagi. Jenis yang lebih tinggi lagi harus dilawan dengan persiapan, doa, dan puasa. Jenis ini. Mari kita melihat dari 2 Tawarik bab 20 ayat 1. Judul perikopnya adalah kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Yosafat adalah salah satu dari Raja Yehuda. Bapak Ibu, sebelumnya kita sama-sama tahu, kerajaan Israel Raya terpecah menjadi dua. Yang disebut sebagai kerajaan Israel di atas, di utara, dan kerajaan Yehuda di bawah. Kedua kerajaan itu yang terdiri dari 12 suku Israel, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, keseluruhannya itu disebut sebagai kerajaan Israel Raya. Nah, Yosafat adalah salah satu raja yang memerintah kerajaan Yehuda. Dan kita sama-sama tahu, Mesias lahir dari suku Yehuda. Yesus lahir dari suku Yehuda. Ayat 1. Setelah itu Bani Moab, artinya keturunan Moab, dan Bani Amon, keturunan Amon, datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, daerah Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ada datang sebuah berita yang mengatakan bahwa ada suatu pasukan besar yang sudah tidak jauh lagi dari kerajaan Yehuda. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu, takut, bimbang, gemetar adalah sesuatu yang normal. Tetapi ketakutan harus membawa kita datang mendekat kepada Tuhan. Ketakutan menghadapi sebuah serangan, menghadapi suatu pergumulan adalah sesuatu yang normal. Asalkan ketakutan itu menghantar kita semakin dekat kepada Tuhan. Yosafat menjadi takut, lalu dia mengambil keputusan bukan mencari dukun, bukan mencari orang pintar, tetapi mencari Tuhan Allah Israel. Ia menyerukan kepada seluruh kerajaan Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan,
Allah nenek moyang kami? Bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Abraham adalah sahabat Allah. Kerajaan Yehuda, Israel adalah keturunan Abraham. Ayat ke-8, lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Sesudah mereka menempati tanah Kanaan, mereka mendirikan bait suci bagi Tuhan. Tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini. Artinya di depan bait suci ini, di hadapan Tuhan. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini, di bait suci ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Yosafat berdoa kepada Tuhan. Dia berkata-kata, berbicara kepada Allah Israel. Ayat 12, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Dia melanjutkan doanya. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru. Ketika Raja Yosafat dan seluruh kerajaan Yehuda berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa, memanggil nama Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, maka salah seorang dari mereka, seorang Lewi, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Mereka berdoa, berpuasa, dan roh Tuhan menghinggapi salah satu di antara mereka. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu
dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Bapak, Ibu, Suster. Ketika Tuhan katakan maju dan Dia yang akan berperang untuk kamu dan memberikan kemenangan untuk Anda dan saya, maka tugas kita adalah maju ke medan perang. Tugas kita bukan duduk diam di rumah. Tugas kita bukan tidak melakukan apa-apa seperti Yosafat dan tentaranya. Mereka tetap harus maju ke medan perang menghadapi musuh. Tetapi di medan perang Tuhan yang akan berperang melawan musuh mereka. Sesudah mendengar kata-kata nubuatan dari seseorang yang dihinggapi roh Tuhan itu, ayat 18, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Dia menyembah Tuhan. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Mereka berpuasa, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian. Ayat 20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Saya ulangi sekali lagi. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di tengah musuh di depan mereka, di saat mereka mau maju ke medan perang, apa yang mereka lakukan? Menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, menyembah Tuhan. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, maka Tuhan bekerja. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, artinya mereka menyerang yang tadinya adalah kawan mereka. Mereka saling bunuh-membunuh. Ayat 24. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Bapak Ibu, tadinya diberitahukan kepada Raja Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Bapak Ibu,
Anda dan saya setiap kali, setiap hari akan menghadapi datangnya berita. Di saat kita bangun pagi hari, orang akan memberitahukan kepada Anda, suamimu sedang di dalam ancaman. Atau anak-anakmu sedang berada di tangan iblis, sedang ditawan oleh dosa. Orang akan datang memberitahukan kepada Anda, bisnismu sebentar lagi akan bangkrut. Pencapaian omset tidak pernah tercapai. Orang akan datang membawakan berita kepada kamu, suamimu punya simpanan di luar. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Berita itu yang Anda dan saya dengar akan membuat kita menjadi takut, terkejut, bimbang, dan sebagainya. Itu adalah salah satu serangan iblis. Kenapa iblis pertama-tama datang untuk menyerang pikiran Anda dan saya, Bapak Ibu? Kenapa? Karena pikiran adalah kesadaran kita. Ketika iblis sanggup menguasai pikiran Anda, maka dia sudah menguasai kesadaran Anda. Kesadaran kita sudah dikuasai oleh dia. Ketika kesadaran kita dikuasai seperti seseorang yang memakai narkoba atau disuntik obat bius, maka kesadarannya dikuasai. Betul? Ketika kesadaran Anda dikuasai, maka iblis akan menyerang Anda habis-habisan. Yang tadi saya katakan, Anda bangun di pagi hari atau terbangun di tengah malam, memimpikan sesuatu, bencana, malapetaka, dan sebagainya. Itu adalah serangan. Namun itu juga adalah suatu tanda dari Tuhan bahwa Anda dan saya harus mempersiapkan diri. Bagaimana Anda dan saya mempersiapkan diri ketika menghadapi sebuah laskar yang besar yang datang dari seberang laut? Artinya apa? Laskar yang belum pernah kita jumpai. Persoalan hidup yang belum pernah kita jumpai. Persoalan yang sering kita jumpai bukan lagi menjadi persoalan bagi kita. Kenapa? Kita sudah sering menghadapinya. Karena persoalan itu belum pernah kita jumpai, maka itu disebut sebagai persoalan. Karena kita belum pernah menghadapinya dan tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Lalu, bagaimana cara Anda dan saya menghadapinya? Langkah pertama adalah mencari Tuhan. Yosafat menjadi takut, ayat ketiga, lalu mengambil keputusan bukan mencari orang pintar, bukan mencari dukun, tetapi mencari Tuhan. Kenapa? Pertolonganku datang dari Tuhan pencipta langit semesta, kata pemazmur. Kita mengambil sebuah keputusan untuk melakukan sebuah peperangan rohani. Sebelum kita berperang melawan musuh yang adalah roh yang ingin menghancurkan kita, keluarga kita, usaha kita, karir kita, apapun juga. Sebelum kita melakukan peperangan, apa yang harus kita lakukan? Persiapkan senjatamu. Persiapkan senjata perangmu. Kita boleh mengambil waktu untuk berpuasa. Bapak Ibu, silakan tentukan sendiri. Saya mau mengambil 1 hari ini untuk berpuasa penuh. Saya mau mengambil 2 hari berpuasa. Saya mau mengambil 3 hari berpuasa. Selama 3 hari atau 2 hari atau entah 1 hari itu, Bapak Ibu berpuasa. Dari jam berapa sampai jam berapa, silakan ditentukan. Sabtu lalu,
saya berpuasa dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Karena Sabtu saya tidak perlu ke kantor, saya tidak bekerja, jadi saya bisa berada di dalam kamar saya. Mungkin hari-hari biasa kita berpuasa, tetapi kita berjumpa dengan, kita melakukan pekerjaan kita, banyak gangguan. Tapi di saat kita tidak bekerja, kita ambil waktu untuk berpuasa. Besok juga saya akan melakukannya. Kita masuk dalam puasa. Ketika kita tidak sedang bekerja, kita bisa mengurung diri di kamar, membaca firman, berdoa, kemudian puji-pujian, berbahasa roh, dan sebagainya. Saat itulah kita memperkuat senjata kita. Itu belum peperangan, Bapak Ibu. Kita memperkuat senjata kita untuk menghadapi satu persoalan. Persoalan apa? Bapak Ibu tahu persoalan yang Anda hadapi. Apakah itu serangan kuasa kegelapan yang dikirim musuh yang ingin menghancurkan karir Anda? Atau ada serangan untuk menghancurkan keluarga Anda, perpecahan di dalam keluarga Anda? Atau serangan terhadap anak-anak Anda? Serangan terhadap pekerjaan Anda? Ambil waktu untuk berpuasa, berdoa. Berpuasa, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Sesudah kita merasa cukup, misalnya 1 hari ini, atau misalnya 2 hari ini, atau 3 hari ini, atau misalnya Sabtu ini, 3 kali ini, saya sudah berdoa, berpuasa, memuji, menyembah Tuhan. Kemudian saya tentukan 1 hari. Jam segini, misalnya jam 9 malam, malam ini saya mau melakukan peperangan rohani. Seperti yang kita lakukan selama 7 hari ketika kita masuk ke dalam awal tahun ini. Sesudah kita mempersiapkan senjata perang kita, dengan salah satunya adalah puasa. Kita menentukan hari. Contoh, Minggu malam. Minggu malam saya mau masuk dalam doa peperangan rohani. Di saat itulah kita masuk ke dalam doa peperangan rohani antara Anda bersama dengan istri Anda, suami Anda, atau satu keluarga, lebih bagus lagi. Atau kalau tidak, kita bisa melakukannya bersama-sama seperti yang pernah kita lakukan selama 7 hari berturut-turut. Kita ambil waktu untuk masuk ke dalam peperangan rohani. Di saat itu kita memuji, menyembah Tuhan, berbahasa roh, dan kemudian kita mulai masuk ke dalam peperangan. Apa itu peperangan? Anda dan saya ketika berada di medan perang, Anda dan saya adalah prajurit. Anda dan saya adalah prajurit yang sudah harus dipelengkapi. Tanpa pelengkapan senjata perang, Anda bukan seorang prajurit. Daud menolak senjata pelengkapan perang dari Saul, tetapi bukan berarti dia tidak bersenjata. Dia justru memakai senjata yang dari Allah. Pertama-tama hikmat Tuhan untuk mengambil batu, ketapel, dan sebagainya. Nah, ketika Anda dan saya masuk ke dalam peperangan, medan perang, Anda dan saya adalah prajurit. Di medan perang, seorang prajurit tidak lagi berteriak kepada papanya untuk minta tolong. Tidak. Kapan Anda minta tolong? Kapan Anda berteriak kepada Tuhan, kepada Bapa kita untuk minta tolong? Pada saat Anda mempersiapkan diri untuk berpuasa itu. Jadi ketika Anda mempersiapkan diri berpuasa, saat itulah Anda berteriak, Tuhan tolong saya, Tuhan pelengkapi saya, kekuatanmu, keperkasaanmu, dan sebagainya, urapi saya. Tetapi sesudah Anda masuk ke medan perang, di hari yang Anda tentukan untuk melawan penguasa kuasa kegelapan, saat itu Anda tidak lagi berteriak minta tolong, Tuhan tolong saya hancurkan iblis. Tidak. Kenapa?
Anda sudah diberi kuasa. Anda sudah dipelengkapi. Tuhan sudah memakaikan pelengkapan senjata perang kepada Anda. Ketika Yesus mengutus para muridnya sesudah turunnya Roh Kudus, maka Petrus, Paulus, dan sebagainya tidak lagi meminta tolong kepada Tuhan, tetapi dia memberikan perintah. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan orang lumpuh itu berjalan. Nah, ketika kita masuk dalam doa peperangan rohani, kita memberikan perintah. Memberikan perintah kepada kuasa-kuasa kegelapan yang mengancam pekerjaan kita, keluarga kita, atau apapun yang Anda pergumulkan. Saat ini aku perintahkan engkau enyah, kuasamu dipatahkan, kuasamu dihancurkan di dalam nama Yesus. Jadi senjata kita adalah nama Yesus. Seorang prajurit, saya ulangi sekali lagi, Anda berperang dengan senjata di tangan Anda. Anda tidak lagi berteriak kepada bapakmu untuk minta tolong. Kalau Anda masih berteriak kepada bapakmu untuk minta tolong, Anda belum menjadi prajurit. Di prajurit Anda sudah siap. Anda sudah dipelengkapi. Dan Andalah yang harus berperang. Dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada Anda dan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam doa untuk masuk ke bulan yang baru. Oke, udah. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, Suster. Puasa menajamkan pedangmu. Daging dan roh selalu berlawanan. Ketika hidup dagingmu kuat, maka hidup rohmu pasti lemah. Daging selalu berbicara tentang soal hidup di dunia. Tetapi roh berbicara tentang hidup kekal, hidup spiritual. Puasa adalah mematikan dagingmu dan menghidupkan rohmu. Jadi daging dan roh itu selalu berlawanan. Ketika kita banyak makan, pasti roh kita menjadi lemah. Ketika kita puasa, roh kita pasti kuat. Sehingga membawa Anda masuk ke tempat yang lebih tinggi di dalam roh dan lebih mendekat kepada Tuhan. Puasa adalah tindakan yang sengaja untuk menolak segala sesuatu yang menyenangkan tubuh daging selama periode tertentu untuk mendapatkan tujuan spiritual yang lebih tinggi. Ketika kita berbicara puasa, yang pasti kita berbicara tentang puasa makan. Tetapi di saat kita berpuasa, kita juga berpuasa dari segala keinginan yang memuaskan daging kita. Contohnya, biar nggak terasa puasanya lama, kita mengisi waktu dengan nonton drama Korea. Nah, itu bukan berpuasa. Kita mengisi waktu dengan YouTube hiburan, gadget, internet, media sosial, shopping, tidur. Ketika kita puasa, artinya kita masuk ke dalam hadirat doa. Walau kita mungkin sambil kerja di kantor, di rumah, tapi dengan hati yang berjaga-jaga di dalam hadirat Tuhan, kita sadar bahwa kita sedang berpuasa. Kita sedang dalam frekuensi roh, bukan frekuensi dunia. Itu di saat kita berpuasa. Kita sering, tanpa kita sadari, banyak waktu kita buang untuk handphone, untuk screen time, dengan handphone, TV, laptop, atau apapun yang harusnya bisa kita pakai untuk berdoa, membaca firman, dan memuji dan menyembah Dia. Jadi itu menggagalkan puasa kita sebenarnya.
Atau mungkin ada yang sambil puasa, tapi karena mungkin lapar jadi emosi. Lebih cepat marah, lebih gampang marah. Di saat itulah kita harusnya mengendalikan diri, mengontrol segala emosi-emosi negatif yang biasanya mungkin aslinya kita itu selalu gampang meledak. Nah, di saat puasa itulah kita berjuang, mematikan kedagingan kita dalam bentuk amarah, hawa nafsu, iri hati, dan lainnya. Itu bisa kita baca di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging itu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Jadi, puasa itu melepaskan keinginan duniawi untuk memohon kekuatan ilahi, untuk berkata no kepada diri kita sendiri, penyangkalan diri, sehingga kita bisa mendengar suaranya dan berkata yes kepada Allah. Itu adalah puasa. Kapan puasa dibutuhkan? Ketika kita membutuhkan pertobatan. Di dalam kitab Yunus ayat 3, Yunus 3 ayat 10, dikatakan ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bangsa Niniwe berpuasa saat Nabi Yunus menyampaikan pesan Tuhan bahwa 40 hari lagi bangsa Niniwe akan ditunggang balikan oleh Tuhan karena mereka jahat. Saat mendengar ini, raja dan seluruh rakyatnya sampai kepada ternaknya berpuasa, sehingga bangsa Niniwe selamat dari hukuman. Mereka bertobat dengan melakukan puasa, sehingga menggerakkan hati Tuhan untuk membatalkan hukumannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan kita membutuhkan puasa? Ketika kita membutuhkan jawaban doa. Ketika Anda sudah berdoa dan sepertinya ada tembok yang menghalangi doa Anda, tidak ada jawaban bertahun-tahun, saat itulah Anda harus ambil waktu untuk berpuasa. Karena ada kuasa di dalam doa Anda saat Anda berpuasa. Ketika kita berdoa untuk sebuah persoalan kita atau sebuah janji Tuhan, berkat Tuhan, itu sebaiknya kita masuk ke dalam peperangan. Ada roh lain, kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi untuk kita menerima janji Tuhan, yang menghalangi doa kita untuk terjawab oleh Tuhan. Ketika doa tidak cukup, kita harus berpuasa, sehingga tembok-tembok itu hancur dan kita bisa menerima jawaban doa kita. Yang ketiga, terobosan rohani di dalam hidup. Mungkin Anda merasakan sedang jauh dengan Tuhan. Katolik tapi misa terasa hampa, kosong, doa ngantuk, hidup rohani kering. Lakukan doa puasa. Puasa bisa menghancurkan tembok-tembok yang memisahkan Anda dengan Allah. Yang selanjutnya, mempersiapkan pelayanan. Yesus sendiri yang adalah Tuhan mengajarkan kita berpuasa. Dia berpuasa 40 hari 40 malam sebelum dia memulai pelayanannya. Yesus tahu bahwa ia akan dicobai oleh iblis untuk menggagalkan rencana Allah di dalam hidupnya. Ia akan dicobai sedemikian rupa supaya ia gagal menggenapkan rencana Bapa. Untuk itulah Yesus perlu menyiapkan diri dengan berpuasa. Jadi, kalau kita yang pelayanan tanpa berpuasa, berarti kita lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mulai pelayanan aja berpuasa. Ya. Yang selanjutnya,
Puasa itu untuk menyembah Tuhan sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Nabi Hana di Bait Suci yang berusia 84 tahun. Di dalam bacaan Injil hari ini, yang misa harian pasti mendengar kisah ini. Di Lukas 2 ayat 36 sampai 37. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dikatakan dia tidak pernah meninggalkan bait suci tetapi menyembah Tuhan siang dan malam dengan berdoa dan berpuasa. Itu adalah mengungkapkan, mengekspresikan bahwa dia mencintai Tuhan. Dia mau menyenangkan Tuhan dengan puasa. Ketika kita makan, kita memberi makan kepada tubuh daging dan untuk memuaskan diri kita. Tetapi saat kita berpuasa, kita memberi makan roh kita. Dan itu untuk memuaskan Allah, menyenangkan hati Allah. Puasa juga menunjukkan kita tidak tunduk dan menjadi budak dari tubuh daging kita. Karena Allah adalah roh. Ketika kita berpuasa, kita menghidupkan tubuh roh yang membawa kita makin dekat dengan Allah yang adalah roh. Tubuh daging dengan roh itu tidak pernah bisa bersatu. Jadi kalau roh kita tidak hidup, kita tuh nggak bisa mendekat kepada Tuhan. Makanya kita merasa, kok sudah doa kering, kok sudah doa hampa, kok kayaknya tuh nggak ada hadirat Tuhan. Itu tandanya roh kita sedang lemah. Jadi ketika kita berpuasa, kita menghidupkan tubuh roh kita, membawa kita makin dekat dengan Allah. Karena Allah adalah roh. Roh dengan roh baru satu frekuensi. Dari sinilah puasa menyenangkan hati Allah. Karena kita menjadi dekat dengan Dia. Tetapi ketika kita makan, kita menyenangkan dan memuaskan diri kita sendiri. Karena itu, orang yang berpuasa sangat menarik perhatian Tuhan. Kita lihat tadi bangsa Niniwe, dengan mereka berpuasa, apa yang sudah Tuhan tentukan, kutuk hukuman itu, bahkan bisa dibatalkan. Betapa besar kuasa doa, kuasa dari puasa itu. Mengapa puasa sangat penting? Karena hidup yang sesungguhnya bukanlah di tubuh daging, tetapi di tubuh rohani, tubuh roh kita. Kita baca dari Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup itu ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Adam diciptakan oleh Allah dari debu. Unsur dalam tubuh kita hanya debu. Tidak ada nilainya. Tidak ada harganya debu itu. Manusia itu baru hidup, baru ada nilainya ketika Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ini mau mengatakan apa? Nilai sejati di dalam hidupmu terletak kepada rohmu, bukan kepada tubuhmu. Tubuh materi kita ini, yang daging ini hanya dari debu. Tetapi jiwa dan roh kita adalah milik Allah. Nafasnya, rohnya yang ditiupkan sendiri. Inilah hidup kita dan nilai kita yang sesungguhnya, yang diciptakan menurut gambarnya. Tetapi perhatikan apa yang kita lakukan sejak lahir. Apa prioritas hidup kita sejak lahir? Kita sekolah, bekerja, dewasa, kita bekerja siang malam untuk mengejar makanan tubuh. Kita hanya memberi makan tubuh daging kita yang dari debu ini, bahkan makan berlebihan. Sementara kita tidak peduli ada tubuh roh yang lebih bernilai,
yang harus diberi makan untuk bisa hidup yang sesungguhnya. Sehingga roh kita kelaparan, bahkan mungkin ada yang sudah mati karena tidak pernah dikasih makan. Karena itu, ketika ada serangan sedikit saja, kita sudah kalah. Muncul ketakutan, muncul kecemasan, muncul kepanikan, insomnia, depresi, bahkan ada yang mau bunuh diri. Karena tidak ada kekuatan di dalam tubuh rohani kita. Roh kita lemah, kita tertawan, kita sakit. Kita sudah tahu peperangan kita bukan melawan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Puasa memberikan makan kepada tubuh roh Anda untuk kuat di dalam peperangan. Coba kita perhatikan yang sudah lakukan RPH, yang sudah lakukan 5 senjata. Puasanya juga dilakukan, apalagi dengan jam yang panjang. Anda pasti merasakan Anda jauh lebih tenang. Itu pasti. Anda mulai bisa memenangkan serangan ketakutan. Anda mulai tidak cemas lagi. Anda mulai bisa tidur. Itu artinya apa? Roh Anda mulai kuat. Musuh tidak bisa lagi menindas Anda, menyerang Anda di dalam pikiran. Karena roh Anda sudah mulai kuat. Sudah mulai berotot untuk melawan segala serangan-serangan itu. Di saat kita puasa, tentu akan banyak godaan dan tantangannya. Apakah Anda rela melewatkan makan malam kesukaan Anda untuk mendapatkan makanan bagi roh yang memberi kekuatan ilahi bagi Anda dengan berpuasa? Apakah Anda siap melepaskan segala keinginan memuaskan tubuh daging untuk berinvestasi kepada sesuatu yang lebih bernilai, yaitu tubuh roh Anda? Disitulah hati kita diuji. Apakah kita memilih menyenangkan hatinya atau memuaskan diri kita sendiri? Mungkin selama ini Anda sudah berdoa, sudah bertahun-tahun Anda berdoa, tetapi mengapa Tuhan belum mengabulkannya? Mari coba ambil waktu berdoa dan berpuasa. Karena puasa mendatangkan power luar biasa di dalam doa Anda. Ada sebuah kisah inspirasi, saya bacakan. Seorang pemuda penebang kayu yang sangat cepat dalam kemampuan menebang. Suatu hari dia mengikuti kontes menebang pohon dan melawan seorang penebang kayu yang jauh lebih tua. Mulailah keduanya menebang. Si pemuda sangat kuat dan menebang terus tanpa berhenti. Pohon demi pohon ditebangnya dengan penuh semangat. Dan dia melihat penebang kayu yang lebih tua itu selalu mengambil waktu istirahat 15 menit setiap jamnya. Dia berpikir dalam hati, ya tubuh orang tua pastilah lebih butuh istirahat. Beda dengan aku yang masih muda ini. Tetapi waktu berjalan dan hampir selesai. Ternyata hasilnya pohon yang ditebang bapak tua ini lebih banyak dari dia. Di tengah kekalahannya, pemuda ini masih mau belajar. Dia bingung dan bertanya kepada sang bapak, mengapa bisa terjadi demikian? Bagaimana bapak bisa menebang lebih banyak dari saya dengan selalu beristirahat 15 menit per jam? Bapak ini menjawab, karena di saat saya berhenti menebang, saya mengambil waktu untuk mengasah kapak saya. Mungkin selama ini Anda melihat, mengapa hidup rohani teman saya jauh lebih tinggi? Mengapa dia sangat diurapi di dalam pelayanannya? Mengapa ada kuasa ilahi di dalam dia? Padahal saya sudah melayani lebih lama, lebih banyak dari dia, jabatan saya lebih tinggi dari dia. Saya sudah lulus SEPCAP, KPKS, dan banyak lagi. Kalau Rosario 3 putaran, Bapak kami 77 kali. Belum lagi ditambah novena-novena. Mungkin ada yang belum Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, yaitu puasa.
Inilah rahasianya, puasa memperkuat tubuh rohmu, puasa mempertajam pedangmu, sehingga Anda bisa memenangkan banyak peperangan dengan senjata yang tajam untuk menghancurkan musuh-musuh yang menyerangmu lewat segala persoalan-persoalan hidup dan memanifestasikan banyak kuasa Allah di dalam hidupmu. Di dalam Matius 17 ayat 21 dikatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tadi sudah dibacakan juga oleh Pak Paulus. Itu di Matius 17 ayat 19. Saat itu, murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa ada kuasa-kuasa gelap yang harus kita hadapi tidak cukup dengan doa, tetapi berdoa dan berpuasa. Dalam pengalaman saya, dalam pelayanan kami, saya pribadi merasakan Tuhan menambahkan urapannya di saat saya mau mematikan kedagingan saya lebih lagi. Salah satunya dengan puasa. Sehingga ketika mendoakan pelepasan, ada otoritas Allah yang penuh di dalam memerintah roh jahat itu untuk pergi. Itu rahasianya. Puasa. Puasa bukan pilihan, tetapi kewajiban bagi setiap pengikut Tuhan. Karena Dia sendiri yang adalah Allah berpuasa, siapa kita tidak perlu berpuasa? Tuhan Yesus berpuasa tidak makan dan tidak minum. Jangan menggantinya puasa makan dengan puasa hati, puasa pikiran. Nggak benar itu. Tuhan Yesus mengajarkan puasa makan. Baru diikuti puasa hati, puasa pikiran. Mengapa kuasa Tuhan sulit dilihat saat ini? Karena banyak anak-anak Tuhan tidak memahami betapa powerfulnya senjata ini dan tidak lagi menjadikan puasa sebagai kewajiban. Padahal firman Tuhan berkata, kapan kita harus berpuasa? Justru di zaman-zaman inilah kita harus berpuasa. Di saat Yesus sudah kembali diangkat ke surga, kita butuh puasa untuk selalu connect dengan Dia secara roh. Dulu, waktu Yesus ada di dunia, murid-murid Tuhan selalu bersama dengan Dia. Ada di dekat Dia secara fisik, bisa menyentuh Dia, bisa berbicara dengan Dia. Saat ini, Dia tidak bisa kita lihat dengan mata tubuh kita. Tidak bisa kita dengar dengan telinga jasmani kita. Kita hanya bisa menghampirinya dengan tubuh rohani, dengan roh yang akan makin peka saat kita berpuasa. Matius 9 ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tuhan sudah mengatakan kapan waktunya kita harus berpuasa. Ini adalah maksud dari ayat ini. Seharusnya kita berpuasa sejak mempelai, yaitu Yesus diambil dari kita, naik ke surga. Untuk kita bisa mendapatkan Dia kembali di dalam kehadirannya, di dalam Roh Kudus. Saat Anda berpuasa, Anda bisa peka dengan suara Roh Kudus. Sehingga ada tuntunan ilahi, ada kekuatan supernatural untuk Anda berjalan menjadi pemenang di dalam setiap persoalan hidup. Di dalam menghadapi jebakan-jebakan musuh, ada tuntunan ilahi. Anda akan melewati semua itu dan menjadi pemenang sampai akhir. Di dalam RPH, Retret Pemurnian Hati, saya salut ada seorang peserta
2 orang, satu opa, satu oma yang umurnya sudah 80 tahun, masih bisa lakukan puasa. Jadi kalau yang bilang, aduh saya nggak kuat puasa, berarti kalah sama opa ini. Ada anak umur 12 tahun, mengikuti RPH, bisa berpuasa. Jadi sebenarnya kembali ke hati kita masing-masing. Jika kita punya niat, Tuhan pasti memberi kekuatan. Jika kita mau mengalami Tuhan lebih lagi, mau mendekat kepada Dia lebih lagi, kita pasti diberi kekuatan untuk berjuang. Puasa, kita tentukan minimal 7 jam sadar. Itu yang minimal sebenarnya. Tetapi karena di dalam RPH banyak banget yang bermasalah, mungkin sedang sakit, mungkin ada yang sakit lambung, GERD, atau apapun, bisa mencoba belajar dengan geser jam makan. Misalnya yang harusnya jam makan jam 12 siang harus makan biasanya. Coba geser 1 jam menjadi jam 1. Hari berikutnya geser setengah jam lagi, 1,5 jam. Coba pelan-pelan. Minggu pertama mungkin cuma 1 jam, minggu kedua sudah bergeser menjadi 2 jam. Itu dulu yang dilakukan Pak Paulus. Pak Paulus dulu juga nggak bisa puasa. Dia telat makan 5 menit aja dia tangannya sudah gemetar. Sudah mulai emosi. Tapi sekarang dia bisa puasa panjang, tadi jam 6 sampai jam 8. Nah itu latihan. Kita butuh melatih tubuh rohani kita. Banyak kesaksian peserta justru karena puasa, lambungnya sembuh, GERD-nya sembuh. Ketika kita mau memulai puasa, kita mohon kekuatan Roh Kudus untuk memberi kita kekuatannya, supaya kita mampu melewati segala godaan dan pencobaan yang datang. Pasti banyak godaan, banyak cobaan, banyak tantangan. Nanti tiba-tiba ada pisang goreng yang lewat, tiba-tiba ada yang traktir makan. Ada aja. Jadi semoga dengan sesi ini kita kembali mengenakan senjata powerful ini, puasa. Sesi ini juga untuk persiapan kita mulai latihan berpuasa, supaya selama masa prapaskah kita bisa semua puasa full 40 hari untuk mempersiapkan hati kita yang terbaik menyambut Paskah. Tuhan melihat semua perjuangan kita. Dengan puasa, Dia melihat hati kita yang sesungguhnya. Hati hamba yang mau tunduk dan merendah di hadapan-Nya, yang sungguh-sungguh mencintainya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk ke dalam doa. Doa di awal bulan ini. Lagu keempat, Marlin, Sinar Kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap
tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari angkat hati kita. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di sana. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak
Datanglah mendekat kepada Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu saat ini. Saat ini Roh-Mu menguasai setiap di antara kami. Buka hatimu. Buka hatimu untuk menerima Dia. Pada malam hari ini, mungkin engkau yang datang, yang hadir dengan segala ketakutan, dengan segala kekhawatiran, dengan segala pergumulan. Secara khusus, di awal bulan yang baru ini, Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, menyerahkan seluruh hidup kami, menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, menyerahkan setiap anggota keluarga kami di bulan ini, menyerahkan setiap rencana kami, setiap rencana perjalanan kami, setiap rencana pekerjaan kami, setiap keputusan yang akan kami ambil pada bulan ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami letakkan di bawah kaki-Mu. Kami letakkan di bawah Allah, Tuhan semesta alam. Di awal bulan ini Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi setiap di antara kami. Engkau yang menyingkirkan segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan, yang menguasai anak-anak-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan, segala rancangan-rancangan musuh yang hendak menyerang anak-anak-Mu di awal bulan ini, di bulan ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa itu saat ini juga kami mau hancurkan dan kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Segala rancangan serangan musuh, intimidasi dari kuasa kegelapan,
serangan guna-guna apapun juga yang dirancangkan oleh musuh dari alam kegelapan. Kami hancurkan semuanya di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala serangan-serangan musuh yang mengancam keluarga-keluarga, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencerai-beraikan pasangan suami istri, saat ini, pada malam hari ini, kami perintahkan Engkau segala roh-roh perpecahan, roh-roh perceraian, roh-roh pemecah belah. Kami perintahkan Engkau angkat kakimu dari setiap rumah-rumah. Angkat kakimu dari hati anak-anakmu ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami patahkan kuasamu di dalam nama Yesus. Segala rancangan-rancangan musuh untuk mencuri berkat dari anak-anakmu, kami tolak Tuhan. Kami singkirkan Tuhan rancangan musuh untuk mencuri segala berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi anak-anakmu. Pada malam hari ini kami mau hancurkan, kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Segala serangan-serangan iblis untuk menghancurkan tubuh anak-anakmu dengan kesakitan. Engkau kuasa-kuasa kegelapan yang bersembunyi melalui sakit penyakit. Sakit penyakit yang menyerang tubuh anak-anakmu ini. Pada malam hari ini kami perintahkan juga Engkau angkat kakimu dari tubuh anak-anakmu ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Segala sakit penyakit disembuhkan dengan kuasa nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tolak segala sakit penyakit di bulan ini. Kami tolak segala musibah, segala kecelakaan yang akan mengancam diri kami, yang akan mengancam keluarga kami. Kami tolak semuanya. Yang mengancam orang-orang kesayangan kami, kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Tidak ada tempat bagi tubuh kami. Tidak ada tempat bagi keluarga kami. Tidak ada tempat bagi kuasa kegelapan untuk bermanifestasi. Kami tolak semuanya di dalam nama Yesus. Kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami siap untuk menyongsong bulan yang baru ini. Kami siap untuk berjalan di bulan Februari ini. Kami akan terima segala berkat-berkat daripadamu. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kami akan melihat mukjizat terjadi di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, usaha kami, di dalam setiap pergumulan dan perjuangan kami. Kami akan melihat kemenangan karena Engkau yang akan berperang, memberikan kemenangan kepada kami di bulan ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa di dalam bahasa roh. Biarlah roh Tuhan berdoa bagi kita. Dia yang akan melindungi kita, menjaga kita untuk masuk di bulan yang baru ini.
Ora bayala bayara bashiki ara badada kasiki ara bayala bayara bashaki ara barata karayala bayala. Ora basiki ara bayala bayara bayala bashiki ara badada karayala bayala bayara bashaki ara bayala bashaki. Ora basiki ara bayala barata karayala bayala bayara barata karayala bayala bashiki ara bayala bayala. Ora bayala bashiki ara da kasiki ara bayala bayara bashakara da kasiki ara bayala bayala bayara bayala. Ora bayala bashiki ara barata karayala bayala bashiki ara bada kasi. Ora masiki ara bayala bayala bayara bayala bashiki ara bada kasi. Ora bayala bashiki ara bayara barata karayala bayala bashiki ara bada kasi. Ora masiki ara bayala bayala Terima bashiki ara kasih Tuhan, bayala. terima kasih Tuhan, Ora masiki ara bayala terima bayala kasih bayala. Tuhan. Kami percaya kami akan melihat kemuliaan-Mu. Amin. Kami percaya kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Amin. Biarlah di bulan yang baru ini Tuhan, kami akan mempersiapkan senjata perang kami. Kami akan tampil sebagai seorang prajurit yang gagah perkasa untuk memenangkan setiap pertempuran yang Engkau izinkan kami lakukan. Engkau akan berperang bersama dengan kami. Amin. Engkau yang akan pelengkapi kami. Engkau Amin. akan tutup bungkus kami dengan darah suci-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau meteraikan setiap anak-anak-Mu ini satu persatu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Engkau urapi Tuhan satu persatu anak-anak-Mu. Darah suci-Mu membasuh tubuh, jiwa dan roh mereka. Tidak ada satu pun Engkau lewatkan Tuhan. Tidak ada satu pun Engkau lewatkan Tuhan. Darah suci-Mu membasuh mereka, memeteraikan mereka, melindungi mereka. Tidak ada kuasa kegelapan yang sanggup untuk menyerang mereka. Segala kuasa itu telah dipatahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang tertumpah di kayu salib memeteraikan anak-anak-Mu ini. Tidak ada kuasa kegelapan yang sanggup untuk melawan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak kami, orang-orang yang kami cintai, orang tua kami, mereka yang tidak ada di samping kami, mereka yang tidak ada di dalam rumah kami, mereka yang sedang berada di tempat yang jauh. Tuhan, saat ini Tuhan, kuasa-Mu menjamah setiap anak-anak kami, entah yang ada di dalam rumah kami ataupun di tempat yang jauh Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu menjamah hati mereka, menjauhkan mereka dari segala kuasa kegelapan, meteraikan mereka Tuhan dengan darah suci-Mu. Setiap anak-anak kami, sebut nama mereka di dalam hati-Mu, sebut nama mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami percaya Tuhan, Engkau telah memeteraikan anak-anak kami, orang-orang yang kami sayangi, yang kami kasihi. Engkau memeteraikan mereka Tuhan dengan darah suci-Mu Tuhan. Tidak ada kuasa kegelapan yang dapat merebut mereka dari tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami persembahkan segala pekerjaan kami. Biarlah Engkau berkati apapun yang kami lakukan di bulan ini. Engkau berkati segala usaha kami. Engkau berkati setiap toko-toko, setiap perusahaan, setiap pekerjaan yang dilakukan. Engkau berkati Tuhan, tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan Tuhan. Engkau berikan terobosan-terobosan baru. Engkau buka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terima segala kebaikan daripada-Mu. Kami terima semua itu daripada-Mu Tuhan. Kami siap untuk masuk ke dalam bulan Februari ini. Kami siap untuk melangkah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biarlah para malaikat-Mu berjalan di depan kami, menjaga kami dari setiap penjuru,
Di saat kami keluar, di saat kami masuk, dimanapun juga kami berada, keluarga kami berada, Engkau melindungi kami dengan para malaikat-Mu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk meterai-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Biarlah pada malam hari ini Tuhan Kau memberkati kami dengan berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati kami, menyertai kami, menjaga kami, melindungi kami sepanjang bulan ini sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.